berakhir 25 menit kemudian. Silakan, Pak Irwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Semangat pagi, Bapak. Semangat pagi. Mohon Sehat maaf, semua? Pak. Mohon maaf, Pak. Izin sebentar, Pak. Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Habis jalan pagi dari rumah ke sekolah. Alhamdulillah. Oh ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Cek kehadiran siapa yang sudah masuk. Ibu Leli. Hadir, Bapak. Bu Husna. Ibu Husna kemana ini? Belum nampak. Masih izin, Bapak, ke belakang. Mungkin. Oh iya. Tapi sudah datang ya? Iya, Bapak. Oke. Pak Doyo. Siap, Bapak. Pak Doyo, Pak sudah hadir? Sudah, Bapak. Dari Pak tadi, Gunawan. Bapak. Oke, siap. Pak Gunawan. Present. Oke. Pak Romli. Hadir. Hadir. Ketua kelasnya udah hadir ya, Pak Romli? Hadir. Oke, baik. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu melakukan pembelajaran di bengkel teknik pengelasan SMK Negeri 2 Kendari untuk mata diklat pengelasan SMAW. Untuk hari ini kita melanjutkan praktek di 3F. 3F itu adalah pengelasan pelat dengan pelat posisi vertikal. Nah, sebelum saya memaparkan apa yang harus kita lakukan hari ini, ketika kalian melihat gambar ini, apa kira-kira yang kalian pikirkan dengan melihat gambar ini? Pak Doyo mungkin? Halo? Mohon maaf, dimut. Pak Gunawan? Ya, itu pengelasan, Pak. Di pabrik kayaknya. Pengelasan pabrik, ya. Pak Gun? Pak Gun, enggak ada suaranya. Itu gambar orang baru ngelas, Pak, sambil berdiri. Oh iya, betul. Ibu Husna? Oke, baik. Kita lanjutkan. Terkait gambar yang Pak Guru tampilkan tadi, tentunya itu erat kaitannya dengan kata-kata welding ataupun welder.
Ada yang tahu apa itu welding atau welder itu apa? Siapa? Ibu Leli Loh, atau Pak Doyo? Saya Pak belum tahu. saya izin Belum jawab, tahu Pak. apanya yang belum tahu? Iya, silahkan. Siapa ini yang ditunjuk, Pak? Yang mana mau dijawab? Welding atau welder? Iya, Pak Doyo, silahkan. Oh, siap. Welding itu pengelasan, Pak. Kalau welder tukang las. Oh gitu. Iya. Berarti udah sering melihat ya? Iya, Oke, Pak. baik. Ada di dekat saya itu, Pak. Bengkel las. Iya, ini sebagai penyemangat dari Pak Guru, dari informasi bahwa sekolah kita sudah kolaborasi dengan lembaga-lembaga pelatihan pengelasan, lembaga-lembaga pemagangan di Jepang, kemudian di Indonesia sendiri saat ini di Morosi, di PT Dragon Virtu itu paling tidak kalau untuk yang welder itu gaji di atas 7,5 juta. Dan untuk saat ini di pemagangan Jepang, siswa-siswa kita yang ada di sana itu bisa mendapatkan gaji dari pekerjaan pengelasan itu kurang lebih antara 25 hingga 30-an juta. Itu informasi terkini agar anak-anak sekalian tetap bersemangat untuk di dalam latihan melakukan pengelasan-pengelasan, apalagi kalian yang kedepannya itu akan memiliki atau harus memiliki sertifikat khusus yaitu di bidang pengelasan. Baik, saya ulangi kembali dari apa yang dijelaskan tadi teman-temannya bahwa yang disampaikan Pak Doyo bahwa betul bahwa welding itu adalah pengelasan. Kemudian welder itu adalah orangnya yang atau tukang lasnya. Ya, kalau di Indonesia disebut juru las. Kalau orang asing mengatakan itu welder. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan atau melakukan proses pembelajaran praktik pengelasan pelat 3F. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat melakukan pengelasan pelat posisi 3F sesuai standar SOP. Ini seperti itu ya. Di mana pengelasan 3F itu adalah posisi pengelasan vertikal terhadap sambungan sudut. Kalau kita lihat di job sheet yang sudah saya bagikan itu, ringkasan gambarnya seperti ini. Jadi posisi vertikal adalah 2 buah lempengan baja dengan ketebalan antara 10 hingga 12 mm, yang satu dengan lebar 10 cm kali panjang 30 cm, kemudian tebalan kurang lebih 10 hingga 12 mili. Pada hari ini kita menggunakan yang 12 mili ya. Kemudian untuk pelat pasangannya itu berukuran 5 cm kali 30 cm kali 12 mm. Ini job kita pada hari ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pengelasan 3F itu yang harus kita perhatikan adalah cairan logam cenderung mengalir ke bawah. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam bekerja nanti. Karena kecenderungan penetesan dapat diperkecil dengan memiringkan elektroda 10 hingga 15 derajat ke bawah ya.
Baik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengelasan atau sebelum melakukan praktek. Tentunya pertama alat pelindung diri. Yang selanjutnya adalah alat bantu pengelasan. Kemudian alat dan bahan praktek. Nah, alat-alat pelindung diri diantaranya topeng las. Jadi ketika melakukan pengelasan itu jangan pernah membuka topeng las ya. Karena kebanyakan dengan tidak memperhatikan alat ini, siswa tersebut mengalami keluhan-keluhan, matanya sakit, berpasir, dan lain-lain. Nah, hal ini tidak akan terjadi apabila kalian senantiasa memperhatikan tentang bagaimana penggunaan alat pelindung diri ini, nah khususnya topeng las. Nah, demikian juga dengan sarung tangan. Sarung tangan kita sudah masing-masing siswa cukup untuk proses praktek pengelasan. Silakan dipakai dengan sebaik-baiknya. Nah, beberapa waktu lalu sering saya menemukan siswa yang tidak menggunakan kaos tangan ketika melakukan pengelasan dengan alasan bahwa panas. Ini tidak boleh. Justru dengan kondisi yang panas itu kita harus menggunakan sarung tangan yang baik. Selanjutnya ada juga apron dada, pelindung dada. Jadi bagi yang tidak menggunakan pelindung dada, itu alternatifnya bisa menggunakan jaket lepis yang tebal sehingga bisa melindungi dada dari sinar pengelasan yang secara kesehatan itu tidak sehat. Kemudian ini apron tangan. Ini sebenarnya apron lengan. Ya. Kalau tangan tadi sudah ada kaos tangan, tetapi di dalam pembahasan ini disebut apron tangan. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah lengan. Ini juga harus dipakai dari siku hingga ke atas supaya tangannya tidak kena percikan api. Kemudian tentunya jangan lupa menggunakan sepatu safety. Kemarin saya sudah ingatkan bahwa apabila sudah masuk di lingkungan bengkel pengelasan, wajib hukumnya untuk menggunakan sepatu safety. Apa bedanya sepatu safety dengan sepatu biasa, sepatu sekolah biasa? Sepatu safety itu punya keunggulan yang sudah dirancang oleh pabrik untuk mengantisipasi apabila ada benda-benda keras atau berat yang jatuh dari atas, baik dari atas permukaan meja maupun dari tempat menjepit benda kerja. Jadi apabila ada benda-benda yang jatuh menimpa kaki, maka kaki tersebut akan terlindungi oleh adanya sepatu safety. Karena sepatu safety ini memiliki kemampuan topang benda dari atas itu hingga 2 ton. 2 ton itu 2000 kg. Demikian pentingnya sepatu safety. Kemudian demikian juga kacamata bening. Nah, pada saat pengelasan, ketika sambungan pertama ke sambungan kedua, maksudnya kawat las pertama ke kawat las kedua, biasanya di sini terjadi break, berhenti sejenak untuk melihat apakah sudah terjadi keyhole atau tidak di dalam proses pengelasan. Nah, apabila hendak melanjutkan pengelasan atau menyambung alur lasnya, itu titik sambungannya itu harus dibersihkan lebih dahulu. Bersihkan lebih dahulu dengan cara menggunakan gerinda sikat atau sikat baja juga boleh. Jadi tergantung
kotoran yang menempel di benda kerja tersebut. Nah, pada proses ini tentu diwajibkan kalian menggunakan kacamata bening. Jadi kacamata helm las itu boleh dilepas dulu sementara, kemudian gunakan kacamata bening pada saat melakukan penggerindaan atau pembersihan truk. Karena pada saat pembersihan itu sangat-sangat berbahaya terjadinya eksiden. Salah satu yang sering kita lihat, mudah-mudahan di sini tidak pernah terjadi, itu percikan kotoran pengelasan itu masuk ke dalam mata. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Nah, selanjutnya untuk alat bantu pada saat sebelum kita melakukan pengerjaan nanti harus kita perhatikan alat-alat bantu. Yaitu salah satunya adalah tang jepit. Ada juga yang mengatakan ini tang buaya. Ya, saya tidak melihat buayanya di situ. Buaya Tang darat ini kali, Pak. fungsinya adalah untuk, oh iya, ada buaya darat. Oh iya, ini saya Mohon beri maaf, dulu. Pak, Tadi guyon ini. itu saya panggil di mana? Oh iya, Pak Gun tadi kemana ya? Katanya izin. Kayaknya ke belakang, Pak. Ke kamar Memang mandi sih ya. mungkin. Pak, kalau bisa ketua kelasnya itu ngecek, jangan sampai bolos. Ya. Karena ini adalah pelajaran praktik yang sangat penting untuk menentukan apakah kita mampu atau tidak dalam proses pengelasannya atau tidak. Itu dengan cara melakukan latihan. Baik. Selanjutnya, alat-alat bantu pengelasan yang perlu kalian perhatikan adalah palu terak. Palu terak itu salah satu ujungnya lancip dan ujung yang satunya itu pipih. Nah, itu yang lancip bisa digunakan untuk memukul terak las bagian-bagian yang sempit. Nah, demikian juga bagian yang pipih. Kemudian di awal kita sudah singgung tentang penggunaan sikat baja. Jadi pada saat membersihkan selalu menggunakan sikat baja atau sikat kawat. Jangan menggunakan kain lap karena benda kerja posisi panas. Kemudian juga gerinda tangan ini perlu kalian siapkan karena ketika pembersihan terak pengelasan itu tidak mampu dibersihkan oleh sikat baja, pada daerah-daerah khusus sambungan las itu boleh digerinda, boleh dibersihkan. Bukan yang benda kerjanya ya, ini saya ulangi lagi. Kegunaan gerinda bukan untuk menggerinda benda kerja, tetapi menggerinda hasil las yang tidak sempurna untuk penyambungan. Jadi untuk pengelasan root pertama itu boleh gerinda. Ya, kecuali yang capping atau koper, maksudnya pengelasan akhir itu tidak boleh. Itu tidak boleh digerinda. Cukup disikat saja. Nah, untuk mesin gerinda tangan ini dilengkapi seyogianya atau seharusnya atau mestinya itu dilengkapi dengan dua jenis batu gerinda, yaitu batu gerinda yang tebal dan yang tipis. Nah, ini tergantung kebutuhannya. Jika sambungan pengelasan itu terdapat cacat, itu boleh digerinda di bagian sambungan pengelasannya dengan gerinda yang batu gerinda tipis. Sekali lagi, tidak boleh mengenai benda kerja yang akan dilas. Ya. Baik.
Untuk pengelasan SMAW atau dengan menggunakan trafo manual, ini tentunya ada beberapa ketentuan. Tentunya di dalam bengkel kita ini peralatan las ini sudah standar. Itu meskipun ada beberapa mesin las pilihan itu tidak boleh menggunakan trafo yang kecil-kecil itu. Gunakanlah trafo yang standar untuk proses pengelasan sesuai dengan ketebalan bahan. Karena bahan yang kita akan gunakan adalah jenis bahan mill steel. Itu baja lunak. Lunak berarti bukan seperti kerupuk, bukan. Maksudnya baja lunak itu karakteristiknya adalah dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Lebih mudah dibentuk daripada baja yang memiliki karbon tinggi. Nah, ini termasuk golongan baja karbon rendah atau sedang, mill steel. Nah, selanjutnya kita langsung pada ukuran bahan. Nah, di depan tadi sudah saya jelaskan bahwa pada pengelasan 3F ini kita akan menggunakan 2 lempengan logam atau 2 potong baja mill steel yang berukuran lebar 10 cm dikalikan 30 cm panjangnya dengan ketebalan 12 mili, lalu yang bagian atasnya, sambungannya ini, kita menggunakan yang lebar 5 cm saja, kemudian dengan ketebalan yang sama, yaitu 12 mm kali panjang 30 cm. Kemudian untuk pengelasannya, untuk root titis yang pertama, itu kita menggunakan elektroda E7016. Ini khusus untuk yang berukuran 2,6 mili. Kemudian untuk peel-nya atau cap-nya atau cover-nya atau pengelasan akhirnya, kita nanti akan menggunakan elektroda E7018. Harus DC plus. Misalkan ketika akan melakukan persiapan pengelasan sebentar, itu harus memperhatikan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Nah, sebelum kita menghidupkan peralatan atau menjalankan proses pengelasan ini, kalian harus perhatikan keselamatan kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, periksa sambungan kabel-kabel las. Jangan jaga agar tidak ada yang kurang kuat maksudnya atau longgar. Terkadang itu terjadi di soket antara kabel las dengan trafo itu kadang longgar sehingga terjadi percikan bunga api. Nah, ini akan menimbulkan panas. Nah, panas ini akan merusak trafo. Kemudian jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari lokasi pengelasan. Nah, yang kedua, gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang layak sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, jangan menggunakan tang dan kabel las. Stang las ini maksudnya, stang las yang untuk menjepit elektroda. Itu jangan menggunakan yang kabelnya itu tidak terisolasi. Ya, nanti bisa kesetrum. Ini perlu kalian perhatikan. Lalu bekerjalah pada ruang kelas atau ruang praktek ini dengan sirkulasi ventilasi yang cukup. Silakan
jendela-jendela yang dimungkinkan untuk terjadinya sirkulasi udara pada saat proses pengelasan mohon diperhatikan, termasuk blower jangan lupa dihidupkan agar terjadi penyedotan dari dalam ruangan ke luar ruangan sehingga ruangan kerja menjadi lebih sehat. Jadi kalian harus mengusahakan supaya ruang kelas, ruang bengkel ini tidak terbuka sehingga cahaya las tidak mengganggu lingkungan orang lain. Ya. Jadi bilik-biliknya itu yang arah keluar itu jangan dibuka sehingga teman-teman kalian yang belajar teori di ruangan lain itu tidak terganggu dengan kilauan cahaya pengelasan. Yang paling penting adalah bertanyalah pada instruktur atau guru yang pada hari ini bertugas ajar jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan. Lalu jangan lupa ketika di akhir pekerjaan nanti selalu bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja. Nah, kita masuk pada teknis. Ini persiapan bahan sudah, kemudian keselamatan kerja sudah. Sekarang kita tambah. Ya? Waktunya habis. Halo? Waktunya Habis, habis, Pak. Pak Iran. Sekarang udah 8, Perasaan baru 17 menit. harusnya 8.17. 17. Harusnya Jadi 852 Pak tadi. Ya, tadi 7.52 mulainya. Harusnya 8.17. 852. Ini sekarang 17. 17 tambah 8 menit 25. 30 menit kan Pak?